Selamat datang di acara Telekomentator Science. Dalam acara ini, saya akan mewawancarai ilmuwan Indonesia untuk membahas topik-topik perkembangan ilmu pengetahuan dunia terbaru. Dalam acara ini, kita akan membahas mengenai popular science yang sangat menarik sekali untuk diikuti. Ayo, kita tonton episode berikut ini. Oke, saat ini kita bersama kembali dengan Zulkaida Akbar, peneliti Indonesia yang saat ini sedang melakukan penelitian dan juga studinya di Amerika Serikat. Mas Zul, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Mas Zul, sehat-sehat di sana, Mas Zul? Alhamdulillah sehat semuanya. Kita udah cukup lama nggak ngobrol nih, Mas Zul, ya, semenjak 4 episode yang terakhir ini. Sekarang kita akan coba membahas kembali, Mas Zul, beberapa mungkin konsep dasar nih dari fisika. Karena begitu banyak ya dari episode-episode yang kita tampilkan kemarin, Mas Zul, ada beberapa penonton yang mempertanyakan gitu beberapa pertanyaan karena suka sekali dengan jawaban Mas Zul, dan juga ya karena Mas Zul sendiri merupakan eksekutor ya atau pelaksana ya dari penelitian fisika itu sendiri, jadi bukan hanya secara teori aja gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu mulai dari yang paling dasar sampai yang paling ini, Mas Zul, paling kita bisa bilang paling kompleks ya, karena ada yang mempertanyakan, bisa dong nanti ceritain mengenai M teori, bisa nanti ceritain mengenai string teori kayak gitu. Tapi saya rasa mungkin kita ada baiknya kita mulai dari dasar dulu, Mas Zul. Kita semenjak kemarin kan kita udah bicara sedikit nih. Kita akan berbicara mengenai energi dasar dari alam semesta ini ya, Mas Zul ya. Salah satunya kan dari empat energi dasar itu kan ada yang namanya gravitasi gitu, Mas Zul ya. Mungkin Mas Zul bisa mulai dulu, Mas Zul. Kenapa sih gravitasi ini penting bagi fisika? Mungkin bisa dijelaskan dulu sejarahnya kenapa gravitasi ini bisa muncul. Ya, jadi gini, Mas. Kalau kemarin kita berdiskusi tentang 4 gaya fundamental ya. Dan gravitasi ini ya termasuk yang paling tua berarti, karena berawal dari Newton itu sendiri, kira-kira 1700-an, 1800-an gitu kan. Jauh sebelum interaksi kuat dan interaksi lemah ditemukan gitu. Dan itu menjadi salah satu paling penting karena berbeda dengan nuklir kuat atau nuklir lemah, gravitasi ini diamati sehari-hari ya, diamati. Bahkan menurut salah satu cerita yang populer, Isaac Newton itu menemukan gravitasi ketika dia sedang duduk dan kejatuhan apel gitu. Untungnya apel bukan durian, kalau durian jadinya Isaac tangis gitu, bukan Isaac Newton kan. Nah, satu poinnya itu paling tua, yang kedua ini teramati sehari-hari. Nah, kenapa ini penting? Karena gravitasi ini menjadi pintu gerbang untuk memahami fenomena-fenomena fisika yang lain. Contoh nih, dari pemahaman gravitasi, orang jadi paham tentang gerak planet. Terbukalah keilmuan astronomi yang lebih luas gitu kan. Sebagai contoh nih, Kepler itu punya 3 hukum yang sangat terkenal yang menjelaskan bagaimana gerak planet. Karena Kepler itu kan astronom ya. Misalkan nih, ada Kepler 1, Kepler 2, Kepler 3 yang mengatakan bahwa gerak planet itu mengitari matahari itu berbentuk elips dan sebagainya. Nah, itu ditemukan oleh Kepler berdasarkan pengamatan puluhan tahun dengan menggunakan teleskop. Setiap hari dicatatkan, wah, pengamatan 20 tahun itu, wah, ketemu nih hukum Kepler 1, 2, 3. Nah, sejak penemuan hukum Newton dan termasuk gravitasi Newton, maka 3 hukum Kepler yang berdasarkan atas pengamatan saya kira sekitar 10-20 tahun itu bisa dijelaskan, bisa diturunkan dengan rumusan Newton dan gravitasi Newton, paling cuma 10 menit diturunkan gitu. Itu luar biasa sekali. Pengamatan benda langit pengamatan astronomi selama 20 tahun itu bisa dijelaskan di atas kertas melalui hukum Newton dan gravitasi Newton
cuma otret-otret 5 menit sampai 10 menit selesai gitu. Jadi itu sebagai ilustrasi betapa pentingnya hukum gravitasi Newton ini untuk menjadi pembuka gerbang pemahaman fenomena-fenomena fisika yang lain. Salah satu contohnya adalah fenomena astronomi, gerak lain dan sebagainya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, itulah kenapa ini penting kali ya. Mas Ul, mungkin bisa Mas Ul jelaskan sedikit bagaimana sih konsep dari gravitasi itu sendiri? Secara sederhana. Nah, gravitasi ini juga penting ya. Nah, ini kita bisa bagi dua ya. Gravitasi versi Newton dengan gravitasi versi Albert Einstein. Nah, kita mulai dari yang tua dulu nih. Kalau gravitasi versi Albert Newton, versi Isaac Newton yang awal itu, gravitasi itu adalah gaya yang terjadi akibat benda bermassa, punya massa. Dua benda bermassa itu akan saling tarik menarik. Jadi misalkan bumi dengan bulan. Bumi punya massa M1, bulan punya massa M2, maka dua-duanya akan saling tarik-menarik dengan gaya yang sama. Yang besarnya sebanding dengan massa dan berbalik dengan jarak kuadrat ya. Makin jauh makin lemah, makin dekat makin kuat. Nah, dan itu nyambung dengan hukum Newton yang ketiga yang namanya aksi sama dengan reaksi ya. Jadi sebenarnya kita ini tidak hanya ditarik oleh bumi loh, tapi kita juga menarik bumi gitu. Jadi misalkan ada buah kelapa jatuh ke bawah, buah kelapa itu jatuh ke bawah karena ditarik oleh gravitasi bumi. Tapi sebenarnya ini dua arah, Mas. Gravitasi itu dua arah. Jadi sebenarnya bumi juga ditarik oleh buah kelapa ke atas, saling tarik menarik karena aksi sama dengan reaksi. Nah, bedanya ini nyambung ya. Ini hebatnya Newton itu dia bisa merumuskan hukum-hukum fisika itu komplit gitu, saling sambung menyambung gitu kan. Nah, bedanya adalah berdasarkan hukum Newton yang nomor yang lain, nomor yang kedua yaitu bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan M. Kalau karena massa kelapa kecil, gayanya sama kan kelihatan tuh. Kelapa jatuh ke bawah kan. Nah, tapi karena massa bumi yang sangat besar, bumi bergerak ke atas ditarik oleh buah kelapa itu nggak kelihatan karena massa bumi yang sangat besar padahal gayanya sama sebenarnya. Nah, itu inti dari gravitasi Newton. Jadi yang pertama itu akibat dua benda bermassa berbanding lurus dengan massa, berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Yang kedua itu terjadi dua arah, tarik menarik, aksi reaksi bahasanya Newton. Kelapa ditarik bumi, bumi ditarik oleh kelapa. Hanya masanya gede nggak kelihatan. Ini gravitasi Newton ya. Nah, gravitasi Einstein itu benar-benar totally different dan itu yang menarik karena itu yang membuka science fiction apa segala macam itu berawal dari gravitasinya Einstein sebenarnya ya. Karena jadi Einstein kira-kira kalau nggak salah sekitar 120 tahun yang lalu ya, 110-120 tahun yang lalu itu bilang bahwa gravitasi itu bukan efek dari benda bermassa saja, tapi gravitasi itu adalah efek dari kelengkungan ruang waktu, space-time curvature bahasanya. Jadi gini, hukum fisika itu unik Mas. Jadi hukum fisika itu banyak yang ini gini, alam semesta bekerja itu berdasarkan hukum-hukum optimum. Saya sebut saja titik-titik optimum. Contohnya ada namanya prinsip Fermat. Cahaya itu akan merambat melalui lintasan yang membutuhkan waktu paling cepat. Kalau dalam gravitasi itu benda itu akan bergerak melewati titik yang paling ini sebenarnya yang paling dekat, namanya geodesik lah, sebut saja titik yang paling dekat, titik geodesik. Bedanya titik yang paling dekat itu kan berbeda, lintasan geodesik, lintasan optimum itu kan berbeda tergantung dengan ruangannya. Contohnya kalau misalkan saya punya kertas nih, datar kan, saya menggambar titik yang paling dekat dari A ke B, garis lurus kan, straight gitu. Nah, begitu ada gravitasi, sebut saya gravitasi itu membuat begitu ada benda bermassa, itu ruang waktu akan melengkung. Nah, sekarang kertas yang tadi datar jadi melengkung. Anggap kertas ini sekarang jadi ruang waktu. Nah, sekarang geodesiknya karena kertasnya melengkung kan berarti lintasannya melengkung kan.
Lebih jauh. Nah, efek lengkungan ini, jadi ibarat planet melengkung gara-gara gravitasi, ini melengkung, tapi yang melengkung ruang waktunya ini diakibatkan oleh benda bermassa. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensi yang paling besar adalah cahaya juga bisa berbelok karena gravitasi. Nah, ini konsekuensi yang paling jelas membedakan gravitasinya Einstein dengan gravitasinya Newton, Mas. Kalau gravitasinya Newton itu kan gravitasi akibat benda bermassa kan, berarti cahaya karena tidak bermassa dia bebas dari gravitasi dong, lempeng-lempeng aja dong. Nah, sedangkan gravitasi model Einstein ini itu efek kelengkungan ruang waktu itu berlaku untuk semua termasuk cahaya. Makanya cahaya itu juga bisa berbelok oleh gravitasi. Nah, makanya ada black hole, ada segala macam karena cahaya itu ternyata bisa melengkung, bisa berbelok, bahkan bisa terperangkap akibat gravitasi. Nah, itu yang membedakan gravitasi Newton dengan gravitasinya Albert Einstein. Mas Sul, ini menarik sekali penjelasannya. Ternyata ada dua penjelasan nih mengenai gravitasi ya. Satu oleh Isaac Newton dan satu oleh Albert Einstein. Mas Sul, mungkin saya bisa dikoreksi ya. Ini ada, kalau tidak salah saya sempat membaca gitu ya, bahwa ini mungkin penjelasan sederhananya adalah gravitasi itu bukan menarik benda itu untuk tertarik ke bumi gitu. Tapi gravitasi itu adalah ada juga tekanan dari atas gitu, dari ruang atas gitu ya, untuk menekan benda itu untuk tetap berada di bumi. Mungkin Mas Sul ada pernah dengar konsep gitu mengenai gravitasi atau mungkin ada konsep yang salah dari penjelasan itu, Mas Sul? Yang pertama sebenarnya kalau ya namanya Einstein kan teori relativitas ya, atas dengan bawah itu kan relatif kan, di mana kita mendefine kan. Makanya tadi yang pertama kalau menurut Newton tadi gravitasi itu kan dua arah. Jadi aksi reaksinya sebenarnya kan. Jadi kalau kelapa ditarik bumi ke bawah, maka bumi juga ditarik kelapa ke atas sebenarnya. Dua arah aksi reaksi. Hanya efek ke buminya karena massa bumi sangat besar, efeknya kecil gitu. Nah, yang kedua, kalau yang tadi sebenarnya efek tekanan, jadi gini, atas bawah itu relatif, tapi kalau yang menekan dari atas itu di luar Newton dan Einstein ya. Tapi sebenarnya setelah Einstein itu ada pengembangan teori lagi, karena orang bermimpi untuk menyatukan 4 gaya fundamental setelah kita discuss kemarin kan. Salah satu versinya adalah ekstra dimensi. Jadi di luar ruang waktu 4 dimensi itu ada dimensi ekstra. Nah, tadi Mas kita sempat diskusi ada M teori, ada string teori. Sebenarnya itu adalah salah satu versi dari dimensi ekstra tadi. Yang mana dalam dimensi ekstra itu tadi sebenarnya yang kita amati itu adalah cerminan hanya refleksi atau proyeksi dari apa yang terjadi di dimensi yang lebih luas. Nah, itu di situ konsep atas bawah itu sudah nggak relevan lagi sebenarnya, karena semua proyeksi aja sebenarnya. Gitu Mas ya. Oke. Mas Sul, tadi Mas Sul udah bilang kan ini merupakan satu Isaac Newton tadi ya, begitu menemukan gravitasi dan menemukan gravitasi tadi itu sepertinya merevolusioner gitu ya perkembangan dari ilmu yang kita kenal dengan fisika saat ini. Mungkin Mas Sul bisa jelaskan sedikit Mas Sul, bagaimana Isaac Newton dan penemuan terhadap gravitasi, teori gravitasi ini membawa perkembangan dari ilmu pengetahuan fisika ini ke depannya. Jadi kan itu revolusi karena sebelum Isaac Newton ya tokoh fisika yang dipakai sebelumnya ya fisika Galileo maksudnya Aristoteles 2000 tahun yang lalu gitu kan. Nah, lalu muncul Galileo, Isaac Newton itu yang merumuskan fondasi fisika yang bisa jadi yang dipakai untuk berabad-abad kemudian. Jadi bisa dibilang gini, istilah fisika muncul pada zaman
Yunani, saya lupa Aristoteles atau Plato gitu kan. Nah, semuanya kan spekulatif. Zaman dulu masih spekulatif. Ada yang semuanya itu adalah 4 elemen, tanah, udara, air, kemudian menyatu berubah wujud, itu spekulatif gitu kan. Nah, pada masa itulah kemudian yang salah jasa terbesar Isaac Newton adalah membelokkan dari hal-hal yang sifatnya spekulatif menjadi prinsip-prinsip metode ilmiah yang clear, yang harus berdasarkan observasi, dan semua fenomena alam teramati itu dibangun atas fondasi-fondasi yang sederhana. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, ada gravitasi, dan bahkan kalkulus. Salah satu fondasi dari matematika yang namanya kalkulus, Isaac Newton juga punya punya kontribusi yang lumayan di situ dalam hal matematika. Jadi bisa dibilang kalau jasa terbesarnya apa? Jasa terbesarnya kalau dirangkum adalah membangun fondasi metode ilmiah yang kemudian dipakai sampai berabad-abad kemudian. Jadi tidak spekulatif lagi seperti zaman fisikanya era Yunani gitu. Ya. Nah, Mas Sul mungkin bisa cerita sedikit, Mas Sul. Tadi kan Mas Sul cerita bahwa ada konon nih ceritanya Isaac Newton itu menemukan gravitasi oleh karena apel jatuh. Kalau mungkin dari Mas Sul sendiri, bagi orang awam kebanyakan nih, bagaimana sih cerita mengenai apel jatuh itu menginspirasi dari teori gravitasi? Apa sebenarnya kesimpulan apa yang bisa ditarik oleh Isaac Newton saat itu untuk menemukan teori gravitasi ini? Ya, jadi kesimpulan yang penting kan gini. Jadi salah satu pelajaran besarnya adalah kita cenderung mengabaikan hal-hal yang terjadi sehari-hari tanpa mempertanyakan gitu kan. Yeah. Everything is in order, ya let it be gitu. Everything is in order, everything is usual, everything is normal, let it be gitu. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Newton gitu. Yang namanya apel jatuh, kelapa jatuh, itu kan hal-hal yang normal sehari-hari kan, tapi tidak ada orang yang mempertanyakan why gitu. Yeah. Jadi itu luar biasanya. Nah, pelajaran pertama ya jadi Newton, ya so be it. Ketika orang lain berpikir so be it, apa benda jatuh, nah dia bisa berpikir kenapa jatuh. Lalu dia kemudian melihat kenapa kalau bulan tidak jatuh ke bumi. Nah, bulan tidak jatuh ke bumi, kenapa tidak tubrukan? Karena dia punya kecepatan. Dia punya kecepatan seperti ini, punya kecepatan, tapi kenapa tidak lepas dari bumi? Karena ada gaya tarik. Nah, berbeda dengan itu dia mungkin berpikir itu mungkin seperti orang ada batu diketali kemudian diputar-putar gitu kan. Ada gaya tegangan tali. Nah, ini mungkin harusnya ada gaya lain dong yang menahan bulan pada orbitnya, yang menahan planet-planet pada orbitnya. Nah, lalu muncullah ya istilah gravitasi di situ. Jadi ya pelajaran besarnya bagi saya adalah karena yaitu sesuatu yang dianggap normal, let it be, so be it bagi orang umum, dia mempertanyakan why gitu. Ya benar juga kan, benda jatuh sehari-hari, tapi ya tidak ada orang mempertanyakan benda jatuh sampai Newton gitu. dan justru dengan mempertanyakan hal yang dalam tanda kutip tadi sehari-hari dan so be it itu Mas Sul ya, itu justru menemukan dasar bagi ilmu fisika yang luar biasa yang bisa bertahan sampai ratusan tahun ke depan ini, Mas Sul ya. Betul. Itu luar biasanya. Ya. Mas Sul, pertanyaan terakhir Mas Sul, ini mengenai gravitasi ini. Bagaimana kemudian gravitasi ini mungkin di bumi ya kita bisa melihat gravitasi ini, dan kita juga seperti penjelasan Mas Sul tadi seperti buah apel atau kelapa jatuh ke bumi dan kita tidak mungkin terlempar keluar angkasa oleh karena ada gravitasi bumi dan lain. Tapi bagaimana teori gravitasi ini menjelaskan mengenai alam semesta, pergerakan planet, kemudian itu bagaimana caranya kita tahu bahwa gravitasi itu juga berlaku juga di planet lain? Oh ya, jadi gini. Yang menarik. Jadi pertanyaannya tuh menarik tapi sangat fundamental sekali tentang universality of physics ya. Bagaimana kita tahu hukum fisika yang di dekat kita berlaku juga dengan hukum fisika yang terjadi di bintang jutaan tahun cahaya apart gitu kan. Nah, itu
Itu pertanyaannya sangat filosofis yang nggak tahu bisa dijawab atau enggak gitu. Bagaimana kita yakin physics of nature di dekat kita berlaku sama dengan yang lain gitu. Tapi satu hal sih yang jelas, kita itu baik fisikawan maupun filsuf itu percaya bahwa mathematics is universal language, Mas. Mathematics is universal language. Itu yang percaya. Jadi mau dimanapun orang berbicara dengan language matematik itu pasti sepaham. Nah, karena prinsip-prinsip fisika di antaranya gravitasi itu dibangun atas dengan bahasa matematika, jadi itu pasti universal. Nah, bahkan kalau dalam fisika itu ada konstanta alam semesta, universal constant itu ada beberapa. Salah satunya konstanta gravitasi. Jadi ada namanya konstanta Planck, ada namanya itu H ya, ada namanya konstanta kecepatan cahaya itu C. Nah, ada konstanta gravitasi G. Nah, itu universal constant. Jadi orang fisika sudah mengklaim bahwa itu universal constant, di mana-mana harus sama. Nah, karena itu universal constant, maka gravitasi ini bisa dijelaskan untuk menjelaskan dari hal yang paling dekat, pergerakan bulan atau pergerakan orbit satelit. Nah, sampai sekarang kalau misalkan gravitasi di sini berbeda dengan gravitasi di tetangga kita, maka kita nggak akan pernah meluncurkan satelit ke bulan, Mas. Nggak akan pernah menginjakkan kaki ke bulan, karena meluncurkan roket ke luar angkasa itu butuh perhitungan yang sangat presisi sekali. Tentang gravitasi itu harus dihitung dengan sangat presisi sekali. Bahkan Eurosat ya, yang NASA-nya Eropa itu kan pernah meluncurkan wahana mendarat di asteroid atau komet gitu kan. Ya. Kemudian kita meluncurkan wahana wahana di Mars gitu. Ya, rover. Nah, meluncurkan itu kan untuk mengorbit, membuat benda mengorbit, lalu kemudian landing di Mars itu kan butuh perhitungan gravitasi yang sangat detail. Nah, jadi gitu. Kegunaan gravitasi adalah kita bisa bukan hanya mempelajari pergerakan alam semesta sampai detail, kita bisa meluncurkan wahana ke planet lain, bahkan orang sudah berpikir asteroid mining. Kita sudah berpikir untuk menambang sesuatu di asteroid gitu. Nggak tahu kapan terwujud. Itu ya salah satu fungsi dari kita memahami gravitasi sampai level yang sangat detail. Gitu. Dan kepada para penonton sekalian, tadi Sul tadi mengutarakan satu topik tadi ya mengenai Mars tadi, mengenai mengirimkan wahana tadi ke Mars, dan itu udah pernah kita liput di salah satu episode kita sebelumnya mengenai perjalanan ke Mars. Dan Sul, terima kasih banyak nih Sul, kita ngobrol-ngobrol masalah gravitasi pada hari ini. Oke, cukup banyak sekali penjelasan gravitasi yang membuka wacana kita ya, orang awam yang mengenai gravitasi, pentingnya gravitasi bagi fisika. Terima kasih Sul. Mungkin kita akan bertemu lagi, bincang-bincang lagi untuk topik yang lainnya ya, yang sangat menarik sekali untuk dibahas, bahkan dalam konteks pengertian bagi orang awam seperti saya ini. Terima kasih Sul, sehat-sehat selalu. Siap. Assalamualaikum. Sama-sama Mas, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.